Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan membahas pada bagian demonstrasi kontekstual tentang evaluate work and progress. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Feren Desriana Lalus, Odelia Pradaholo, Yasinta Bude, Lydia Camelia Kase, Lydia Ernawati, dan Hen Yostat Trumbino. Langsung saja, kita akan membahas tentang evaluate work and progress. Apa itu evaluate work and progress? Dalam konteks rancangan kurikulum, merujuk pada proses evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja peserta didik dan kemajuan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pencapaian peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan mereka. Evaluate work and progress dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, peserta didik dapat dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian melalui pendekatan yang terstruktur dan didukung oleh guru. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan. Pertama, modelkan prosesnya. Guru dapat memulai dengan memodelkan proses penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Ini dapat dilakukan dengan memberikan contoh tentang bagaimana melakukan penilaian diri terhadap pekerjaan atau pencapaian akademik, mengevaluasi kemajuan mereka, dan membuat rencana untuk peningkatan. Kedua, bimbingan berbasis pertanyaan. Guru dapat membimbing peserta didik dengan mengajukan pertanyaan yang memandu mereka dalam refleksi. Berikan umpan balik konstruktif. Guru dapat memberikan umpan balik konstruktif yang mendalam tentang kinerja atau pencapaian peserta didik. Lalu, guru dapat memberikan dukungan. Guru harus memberikan dukungan yang diperlukan oleh peserta didik dalam melaksanakan rencana perbaikan mereka. Ini bisa berupa bantuan tambahan dalam pemahaman materi, pengajaran ulang tentang konsep yang sulit, atau saran tentang teknik belajar yang efektif. Buat rencana perbaikan bersama. Setelah melakukan penilaian dan evaluasi, guru dan peserta didik dapat bekerja sama untuk membuat rencana perbaikan. Ini bisa berupa target atau tujuan yang spesifik, langkah-langkah tindakan yang harus diambil, dan sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapainya. Lalu, monitoring dan penyesuaian berkelanjutan. Guru dan peserta didik perlu terus memantau kemajuan mereka terhadap tujuan dan rencana perbaikan mereka. Jika diperlukan, rencana perbaikan dapat disesuaikan untuk mencerminkan perubahan dalam kebutuhan atau kondisi peserta didik. Promosikan kemandirian. Selama proses ini, penting untuk mempromosikan kemandirian peserta didik. Mereka harus didorong untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dan menjadi proaktif dalam mencari bantuan atau sumber daya jika diperlukan. Poin yang kedua, dengan menggunakan pendekatan ini, peserta didik dapat secara aktif terlibat dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian untuk mencapai kesuksesan akademik dan menjadi pribadi yang lebih besar. Pertama, refleksi atas perjalanan pembelajaran. Peserta didik diminta untuk merefleksikan perjalanan pembelajaran mereka sepanjang suatu periode, seperti semester atau tahun akademik. Mereka dapat meninjau proyek, tugas, atau ujian yang telah mereka kerjakan dan pertimbangkan pencapaian mereka, tantangan yang dihadapi, dan area yang wajib ditingkatkan. Identifikasi kekuatan dan kelemahan. Peserta didik diminta
mereka, memahami area di mana mereka sudah unggul dan di mana mereka perlu meningkatkan. Menentukan tujuan masa depan. Berdasarkan refleksi atas kekuatan dan kelemahan mereka, peserta didik kemudian diminta untuk menetapkan tujuan masa depan yang realistis dan spesifik. Tujuan-tujuan ini harus mengikuti prinsip SMART, spesifik, terukur, mencapai, relevan, dan berbatas waktu. Membuat rencana tindakan. Setelah menetapkan tujuan, peserta didik kemudian membuat rencana tindakan yang mencakup langkah-langkah konkret yang harus mereka ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Mengembangkan semangat belajar. Selama proses ini, penting untuk mendorong dan memberikan dukungan kepada peserta didik untuk menjaga semangat belajar mereka. Peserta didik juga dapat memanfaatkan umpan balik dari guru atau instruktur mereka dalam proses evaluasi. Ini disebut menggunakan umpan balik. Refleksi dan penyesuaian. Terakhir, peserta didik diminta untuk secara teratur merefleksikan kemajuan mereka terhadap tujuan dan rencana tindakan mereka. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, peserta didik dapat secara efektif terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memelihara semangat belajar yang kuat. Poin yang ketiga, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Pertama, penilaian formatif. Guru dapat menggunakan penilaian formatif secara teratur untuk memberikan umpan balik langsung kepada peserta didik tentang kemajuan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian ini dapat berupa ujian, tugas, proyek, atau diskusi kelas. Portofolio pembelajaran. Peserta didik dapat membuat portofolio pembelajaran yang mencakup contoh-contoh karya mereka, proyek, atau penugasan yang menunjukkan kemajuan mereka sepanjang waktu. 3. Refleksi terstruktur. Peserta didik dapat diminta untuk secara teratur merefleksikan pengalaman reflektif dalam bentuk diskusi kelompok. Refleksi ini harus terstruktur dan mengarah pada pertanyaan tentang apa yang telah dipelajari, tantangan yang dihadapi, strategi yang efektif, dan langkah-langkah selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman mereka. Yang berikutnya, peer feedback. Melalui kerjasama dengan teman sebaya, peserta didik dapat memberikan dan menerima umpan balik tentang karya mereka. Ini membantu mereka mendapatkan sudut pandang tambahan tentang kualitas karya mereka dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Konsultasi dengan guru. Guru dapat menyediakan waktu untuk konsultasi individu dengan peserta didik untuk membahas kemajuan mereka, tantangan yang dihadapi, dan cara untuk meningkatkan kinerja mereka. Penggunaan data pembelajaran. Guru dapat menggunakan data pembelajaran seperti hasil ujian atau evaluasi untuk membantu peserta didik melihat tren dalam kinerja mereka dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Terakhir, set target pribadi. Peserta didik dapat diberi tanggung jawab untuk menetapkan target pribadi yang spesifik dan terukur untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam suatu topik atau keterampilan tertentu. Mereka kemudian dapat memantau kemajuan mereka terhadap target tersebut dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Dengan menggunakan strategi-strategi ini, peserta didik dapat lebih mudah melihat apa yang telah mereka pelajari dan mengidentifikasi area yang membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut. Ini membantu mereka menjadi lebih sadar akan perkembangan pembelajaran mereka dan meningkatkan kesadaran diri mereka sebagai pembelajar.
Sekian saja pemaparan materi kami. Terima kasih.